permasalahan duduk. Nah, jadi justru katanya jalannya itu jangan lebih lama dibanding duduknya. Jadi duduknya harus dibenerin dulu. Hari ini tadi habis fisioterapi, kebetulan gedungnya memang berbeda di sebelah sana, terus ada yang khusus. Terus habis check up juga sama dokter syarafnya gitu. Itu agendanya hari ini. Hasilnya apa kak? Check up. Ya hasilnya harus semangat karena kalau dari fisioterapinya tadi bilang harus semangat dilatih lagi di rumah setiap hari, terutama untuk permasalahan duduk. Nah, jadi justru katanya jalannya itu jangan lebih lama dibanding duduknya. Jadi duduknya harus dibenerin dulu karena menurut dari yang fisioterapi tadi duduknya itu masih belum benar gitu. Jadi belum stabil. Jadi dia harus belajar yang kayak duduk, berdiri, latih pelan-pelan sampai nanti dia bisa enak gitu, bisa lagi normal lagi. Terus juga apa namanya? Dan dari profnya itu nanti jadwal fisioterapinya seminggu 2 kali, tapi di rumah itu 1 jam sekali itu latihan duduknya itu harus dibangun bangun duduk sama duduk nggak boleh nyender, itu harus 15 menit selama per 1 jam gitu, per 1 jam. Terus apalagi ini lengkap tuh kasih informasi. Tapi ada keluhan-keluhan juga nggak sih kak? Oh iya, dia cuma ini aja sih, kayak tadi pas lagi fisioterapi, namanya juga dia lagi latihan terus belum bisa jalan. Dia tuh udah pengen ini loh, pengen bisa jalan sendiri yang cepat, tapi kenyataannya masih belum bisa begitu. Jadi dia tuh kayak masih kena di situ gitu loh. Jadi tadi kayak diem aja habis fisioterapi karena memang dari fisioterapinya bilang pelan-pelan aja, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, semua pakai proses, nggak apa-apa kok gitu. Tapi Sony pengen bisa cepet-cepet jalan sendiri gitu loh, gitu. Karena aku tahu banget sih semangatnya dia pengen cepet-cepet sembuh gitu. Tapi aku selalu bilang ke dia bahwa semua itu nggak ada yang tiba-tiba langsung bisa sayang, kan pakai proses, aku bilang kayak gitu. Terus alhamdulillah dari fisioterapinya juga nyemangatin sih, tenang aja Pak, masih banyak kok yang lebih ini dari Bapak gitu. Bapak harus semangat, pasti bisa cepat sembuh. Terus kalau dari profnya tadi bilang kalau check up masih tetap harus check up 2 minggu sekali gitu loh untuk melihat kondisinya, belum bisa lepas obat. Tadi udah dibekelin obat gitu untuk 1 bulan dulu, nanti setelah 1 bulan diobservasi, kalau seandainya nanti ada perubahan obatnya atau pengurangan akan diinformasikan, tapi saat ini belum ada pengurangan obat kayak gitu. Kan nama terapinya tadi apa kak? Apa ya? Kalau fisioterapi nggak tahu nama fisioterapinya, aku nggak nanya. Karena kan yang bagian seluruh badannya dari kepala leher, karena Sony punya masalah di lehernya. Terus ada juga dia jadi dia tuh tipe stroke yang kenanya tuh ke postur, bagian postur. Jadi stroke yang kena itu di bagian posturnya dia sama ininya juga ya, bagian sebelah badannya. Berarti cuma setengah ya? Ya betul. Di sebelah yang lemahnya itu di sebelah kanan Mbak, tangan kanan sama kaki kiri. Kaki kiri apa? Tangan kanan sama tangan kanan apa? Kaki kanan. Tuh saya jadi bingung deh. Tangan kanan sama kaki kanan. Terus apa namanya lehernya masih begitu kan, udah gitu harus sering dilatih. Terus kena ke postur, saya aja baru tahu ternyata stroke itu bisa kena ke bagian postur tubuh. Jadi postur tubuhnya jadi terganggu kayak gitu ya. Mungkin yang lebih jelasnya secara ilmu medisnya kan saya nggak paham ya, boleh ditanya aja langsung gitu. Kak, bisa dikatakan tenggorokannya masih sakit nggak sih gitu kan? Tenggorokannya udah aman, makannya udah enak, ngomongnya juga ada enak. Ngomongnya sekarang udah lebih lancar lagi, udah nggak epetan. Tadinya udah tadinya tuh sempat epetan. Sekarang udah lebih lancar lagi. Udah boleh dilakukan apa kak? Aktivitas yang boleh dilakukan, aktivitas ringan udah bisa gitu, kayak misalkan jalan-jalan. Kalau mau diajak kemana, tadi dokternya juga ngomong udah boleh biar nggak stres juga di rumah gitu kan. Jadi
mau keluar kemana boleh gitu kan, yang penting ada yang mendampingi mah nggak masalah gitu. Nah, untuk kepalanya sendiri masih Ya. terasa pusing-pusing nggak sih, atau mungkin karena kan masih Masih nggak enak di bagian belakangnya sini, masih nggak enak. Ya. Berarti posisi yang waktu kena serangan stroke itu pas lagi di rumah sakit itu yang keracunan itu ya? Jadi sebenarnya dia kenanya itu dia tuh nggak sadar, karena kan memang ini kayaknya aku ngulang lagi jadinya. Jadi memang ini kan pusingnya dia itu udah sebelum dia kena keracunan makanan, sempat blackout itu, tapi dia nggak menyadari gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kayak apa tuh line mukanya Sony aja, itu dia lebih ada yang nggak simetris di kanan sama kirinya, tapi kan nggak signifikan karena masuk ke kategorinya masih stroke ringan. Alhamdulillahnya masih ketolong cepat, karena kalau nggak ketolong cepat itu dokter bilang dengan kondisi medisnya Sony itu bisa kena stroke serangan baru yang lebih berat. Tapi karena teratasi lebih cepat, jadinya alhamdulillah semakin kesini semakin membaik Pola gitu. makannya sendiri seperti apa? Pola makannya pokoknya nggak ada larangan, yang dari dokter paling cuma yang kolesterol. Kalau bisa ya jangan sering-sering, boleh sesekali boleh tapi jangan sering-sering. Terus juga yang kayak gula-gulaan, manis-manis juga harus mulai sekarang harus dijaga, karena dengan keadaan Sony sekarang dia nggak boleh kena kolesterol, nggak boleh sampai kena hipertensi, nggak boleh sampai kena diabetes. Kak sendiri Banyak nggak kasih ya, Kak? di umur sekarang masih muda gitu Kak Sony kena stroke. Disemangatin aja, pokoknya sekarang yang dibutuhin sama Sony dan aku itu adalah semangat dari teman-teman semuanya gitu. Kalau dari aku sendiri insya Allah mudah-mudahan aku akan selalu ngedampingin Sony sampai kapanpun. Yang tugas aku adalah saat ini adalah nyemangatin dia gitu. Tugas aku itu, aku semangatin dia, aku nggak boleh ngeliatin apapun di depan dia supaya dia semakin semangat sembuhnya. Karena tadi dokter bilang sama saya dia tidak boleh stres gitu, karena faktor stres itu mempengaruhi nanti adanya kemunduran bukan kemajuan kayak gitu. Pantangan makannya mungkin apa aja? Pokoknya yang kolesterol ya, terus kayak gula olahan tuh juga dia nggak boleh. Gula olahan kan nggak perlu aku sebutin ya. Kalau buah-buahan boleh, asal mungkin durian jangan ya, itu durian kan buah juga nanti gitu. Jadi durian ya pokoknya kalau mau ngicip doang, dokternya sih masih enak ya gitu. Jadi kayak kalau mau ngicip boleh kok ngicip, tapi bukan dimakan habis ya gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari segi makanan yang lain-lain, kalau dia lagi kepengen apa sama dokter dibolehin kok, bukan nggak boleh sama sekali tuh nggak, tapi jangan berlebihan, itu aja. Jadwal Artinya terapi misalkan sendiri jalan Kak, masih dibantu ada ya, Kak? jadwal terapi gitu. Ada sih, ini kan dapat hari Jumat ya, seminggu 2 kali. Ini aku lagi atur di dalam karena nungguin obatnya masih lama gitu, obatnya masih lama karena ada yang diracik juga obatnya gitu. Jadi satu itu ada diracik, jadi masih lama dan obatnya banyak banget gitu. Aku tuh sampai beli tempat obat, aku jam-jamin, terus aku taruh obatnya karena pagi itu dia minum 12 obat, siang 4, malam ada 9 gitu. Jadi ya prosesnya didoain aja gitu nih, sekarang yang dibutuhin pokoknya semangat buat dia. Nanti kalau seandainya ketemu dia disemangatin ya gitu, jangan karena dia tuh kayak lagi nggak mau dikasihanin gitu loh Mbak, jadi sensitif banget. Kayak tadi ada salah satu teman wartawan yang kamerain kakinya aja tuh dia langsung ngomong, ih aku ini gitu. Jadi kayak dia sensitif, dia nggak mau dianggap sakit gitu loh, makanya sampai nggak mau pakai kursi roda turunnya gitu. Karena kenapa dia nggak mau pakai kursi roda? Enggak, aku nggak mau dilihat kayak orang sakit, kata dia gitu. Makanya semangatnya dia tuh luar biasa, pengen sembuh. Tapi ya namanya orang sakit tiba-tiba masih muda, terus tiba-tiba kena sakit stroke begitu kan, pastinya nggak mudah untuk tiba-tiba langsung bangkit lagi kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadinya paling terpenting adalah di mana mental dan stresnya itu jangan sampai kejadian gitu. Kak, bisa dikatakan juga ngaruhin kondisi mentalnya dia juga. Nggak kok, dia semangat sih. Dokternya tadi sampai bilang, dokternya untungnya alhamdulillah bener-bener kayak menganggap dia tuh kayak anak, kan udah tua banget ya. Dia sampai bilang kayak semangat sembuh, kamu pasti sembuh, jangan dengerin kata orang yang serem-serem. Dia suka googling tentang sakitnya dia, jangan googling yang aneh-aneh. Terus juga disuruh, dokter tadi bilang pokoknya harus semangat, kamu pasti sembuh dan bisa normal lagi karena saat ini kamu udah kemajuannya semakin baik gitu. Kak, kalau di rumah berjalan melatih sendiri gerak masih memang motorik nggak dibantu Kak? ya, Kak? Iya. Seperti apa tuh Kak? Latihan, terus misalkan tangan. Tadi ada kok ada latihannya, tangan yang gitu-gitu, terus ada yang kaki,
Terus tadi ada disuruh begini juga. Tadi di dalam juga sama dokter syarafnya dites apa sih, nggak tahu bahasanya apa sih, secara fisik ya, yang pakai besi-besi digitu-gituin yang kayak palu gitu, juga dites lagi ininya, kekuatan tangan kanan kirinya, kakinya disuruh nekuk gitu-gitu, semua dites semua Tapi tadi. jalan masih dibantu ya Kak? Sebenarnya sih kalau nggak dibantu aku agak resiko. Nah tapi sebenarnya dia itu kalau jalan sendiri udah bisa, tapi yang penting didampingin gitu loh, walaupun agak masih dibilangnya bahasanya tuh masih nyeret. Jadi dia tuh kalau orang kita normal kan kita jalan ngangkat kan, Sony tuh masih nyeret gitu loh gitu. Tapi kan dia nggak sadar dia nyeret kan, yang sadar itu kan fisioterapinya, bapak jangan nyeret ya gitu. Jadi jalannya masih nyeret. Jadi itu tuh dia kayak tadi aja di dalam, coba deh sekarang aku mau jalan sendiri ya nggak apa-apa, aku di sebelahnya dia gitu. Terus sekarang sama profnya juga dibilang nggak apa-apa bu, biarin bapak jalan sendiri, yang penting ada yang dampingin di sebelahnya kayak Itu gitu. masih maksudnya masih pegangan kah atau udah nggak mau dipegangin? Nggak, tadi nggak. Jadi dia tuh bener-bener jalan tapi pelan gitu. Tapi alhamdulillah dia nggak dipegangin pun dia bisa. Tapi yang penting harus ada kita di sebelah, walaupun keseimbangannya masih kadang-kadang suka terganggu, tapi aman. Kemajuannya bagus, didoain aja. Semakin kesini kemajuannya semakin bagus. Dari yang mapah dia tuh harus berat banget gitu, sampai dia tuh bisa jalan sendiri walaupun masih nyeret, tapi itu udah kemajuan luar biasa karena dia udah bisa jalan tanpa harus dipegangin, walaupun kita harus di sebelahnya dia dan masih belum balance gitu. Kafe kemarin juga bikin video kalau Kak Sony nangis, ucapin terima kasih banget sama Kafe udah nemenin, udah mau Siapa aku bikin? Kak Oh, Sony oh nangis iya. terus. Kalau Sony itu bikin video, jujur sebenarnya aku nggak tahu karena itu ada di salah satu program talk show. Tiba-tiba pas aku lagi di situ ada video itu yang akhirnya ditaruh sama dia di feednya dia. Nah itu kan sebenarnya dia tuh apa ya? Memang suami yang sweet. Dia tuh luar biasa banget. Dia tuh sekarang karena mungkin nggak ada kegiatan di rumah, jadi tuh nanti suka nulis kata-kata gitu. Terus nanti kayak bikin sesuatu gitu, kayak bikin-bikin video gitu kan, karena dari dulu dia suka begitu kan. Jadi yang dilakuin tuh kayak gitu-gitu sama dia gitu. Jadi ya mengisi kekosongannya dia yang biasanya kerja setiap hari, tiba-tiba di rumah aja, di kasur, kebanyakan di kasur, duduk, dan sholatnya pun kan juga masih duduk gitu kan, kayak gitu. Emang sering nangis juga nggak sih Kak Sony? Ya dia kalau nangis hampir tiap hari tuh masih ada nangis, karena kan kayak tadi aku bilang pas lagi fisioterapi dia tuh bahkan dia nggak mau, kan aku ada bikin dokumentasi kan, untuk fisioterapinya dia gitu, setiap perkembangannya dia tuh aku dokumentasiin. Itu dia nggak mau, itu aja videografer aku sendiri yang kita bawa aja dia nggak mau diambil. Tapi jadi lebih Gitu. manja nggak sih Kak? Enggak kok, enggak sih. Itu udah jadi tanggung jawab saya lah sebagai seorang istri gitu ya. Yang jelas up and down-nya itu kenapa dia nangis itu kan karena dia ngelihat perkembangan kakinya itu masih nyeret. Ternyata harus masih latihan duduk, belum yang disuruh jalan cepet banget. Nah dia tuh pengennya udah harus jalan cepet. Nah sedangkan pas jalan cepet oleng gitu. Nah itu masih belum bisa. Kak, besok kan 17 Agustus. Ya. Anak-anak sendiri bakalan ikut nggak sih lomba-lomba di rumah segala? Aku bikin sendiri di rumah gitu kan, emang sebenarnya setiap tahun suka bikin di rumah, tapi kali ini Dedi nggak ikut serta yang ini, paling duduk biar dia terhibur. Jadi aku bikin biar Dedi senang, ketawa-tawa gitu, ada lomba kostum, terus ada lomba, pokoknya untuk karyawan aja sih gitu aku bikinin. Terus anak-anak juga ikut, Abang Fas juga bikin-bikin kostum di rumah dari kardus kayak gitu-gitu, kreatif. Jadi biar Sony juga happy kan, nggak berasa banget ini. Bahkan teman-temannya juga datang semuanya gitu, dia senang disemangatin. Teman-teman media kalau pas lagi mau datang ke sana tanpa kamera boleh semangatin dia gitu, boleh, dia seneng banget karena dia tuh kenapa, kalau yang datang yang sering itu ada Eza Junino, ada Rizal, terus ada teman-temannya banyak, aku nggak bisa nyebutin. Kalau yang hari ini abis Sony pulang dari rumah sakit yang udah WA-in aku terus, Raffi mau ke rumah, Kak Irfan juga mau ke rumah kayak gitu. Tapi kayak berbeda, karena
masing-masing. Tadi dia nanyain lagi, udah pulang dari rumah sakit belum, masih fisioterapi. Terus dia sampai bilang, kalau Soninya capek jangan ya, nggak apa-apa, ntar aku Sabtu apa Minggu ke situ. Aku bilang ya nggak apa-apa kok. Dia senang. Seperti aku bilang tadi, Mbak sama Mas kalau ngeliat dia disemangatin, dia happy banget. Karena obat yang paling terpenting buat dia saat ini tuh support dari teman-temannya. Itu udah obat terbaik, dan itu dokter sampai ngomong dia nggak boleh stres. Tadi dokter bisikin saya gitu, Bu, jangan stres bapaknya. Kita harus sama-sama jaga ya gitu. Iya, aku bilang. Harus ada Bisa bantuan dikatakan dari kayak teman-teman artis membuat nggak? Kasihan 17-an banget. emang sengaja, maksudnya untuk tahun ini memang sengaja buat di rumah atau biasa tiap tahun juga Apa bikin 17 Agustus? Kita tiap tahun bikin, Mbak. Biasanya yang paling semangat Dedi kan, karena dia jadi MC-nya apa segala macam gitu. Tapi kan sekarang agak berbeda. Yang penting dengan keadaan dia yang udah semakin sehat kesini aja, aku udah happy banget gitu loh. Dengan kayak tadi jalan kan tadi ada tanjakan tuh di situ. Coba aku sendiri bisa gitu. Terus agak ini dikit nggak apa-apa, beberapa langkah. Yang penting jauh lebih baik lah. Kalau seandainya sampai mundur kan yang kita itu baru kayak gimana banget. Kemajuannya semakin baik. Kang juga kakak sempat ngomong katanya kalau misalnya Najwa menjadi kesenian nggak ada, Aduh, nggak akan menikah lagi. Itu dengerin ya Mbak. Saya Sony itu akan menjadi pasangan saya yang terakhir seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya ingin sesurga sama dia di sana. Islam itu siapa pasangan kita yang terakhir, itu yang akan menjadi pasangan kita di surga nanti itu. Oke? Kalau anak-anak sendiri, Berarti Anak-anak Kak gimana, Sony Kak? hanya menyemangati anak-anak besok ya kira-kira Iya untuk dong. misalnya ikutan lomba segala Iya. macam. Dia nyemangatin aja, yang penting dedinya ada, ngelihat aja anak-anak udah pasti seneng banget kan. anak-anak sendiri melihat perkembangan Dedinya gimana? Seneng dia, happy kok gitu. Dedinya udah mulai meluk-melukin anak-anak. Soalnya udah mulai bercanda. Kemarin aja ada bercanda. Aku bikin video tuh, pokoknya aku kan suka dokumentasiin gitu loh perkembangannya dia gitu. Banyak yang doain dia, hampir lebih dari 40 orang itu kan doanya dijabah Allah gitu. Itu dia masih sempat bercanda gitu. Jadi udah mulai jiwa-jiwa ininya dia, sehatnya dia tuh udah mulai bangkit lagi gitu loh dengan bercandaan-bercandaannya dia gitu. Pak sendiri mungkin. Pas alhamdulillah sampai detik ini juga nyemangatin dedinya. Terus juga kemarin akhirnya nggak bisa nonton film yang dia pengen nonton bareng-bareng. Tadinya kan dedinya mau nonton sama Pas kan gitu, tapi akhirnya Pas harus nonton sama sama karyawan aku sih gitu, karena aku kan juga nggak bisa ninggalin dedinya lama-lama gitu, deket rumah juga gitu, kayak gitu. Enggak. Alhamdulillah semuanya anak-anak aku nggak ada yang rewel, pengertian banget, Masya Allah banget. Nggak ada yang cengeng, jadi kenapa ngerasa perhatian mami lebih ke Dedi atau gimana tuh nggak ada sama sekali. Karena anak-anak aku Masya Allah banget, dia memahami posisi orang tuanya, ibunya lagi mengurus Dedinya gitu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kakak, saya terus kak.